bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kesatuan ditinggikan di atas segalanya. Kesatuan ditinggikan pujian Gloria. Satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jesus. Satukan hati katakan, haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you honor. Saya mau Bapak Ibu Saudara boleh bangkit sama-sama katakan, Gloria. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Boleh katakan, lagi katakan, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian Gloria. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya menyapa shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat Natal, selamat pagi. Saya rindu Bapak Ibu boleh menyapa di jemaat kiri, kanan, depan, belakang. Kita mau ucapkan Merry Christmas. Merry Christmas. Haleluya. Tangan pujian. Boleh tepuk tangan dingin-dingin di atas kepala semuanya. Saatnya kami berkumpul bersama dari
persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk berkudus persembahan, saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Mari dalam kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur hanya bagi nama-Mu. Kami siap memberi persembahan kami yang terbaik dengan hati kami yang paling tulus. Biarkan semua persembahan kami Tuhan boleh menjadi berkat di tempat ini. Dan setelah itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Hingga saat ini kita berada di ujung tahun 2022. Betapa besar penyertaan Tuhan atas hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang jadi problem dalam hidup kita, kita percaya ada Tuhan. Ada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari belajar mengucap syukur buat segalanya. Tuhan terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Buat kesehatan masih Tuhan berikan sampai hari ini. Oh itu gak ada gantinya Tuhan. Oh itu begitu besar anugerah Tuhan yang kami terima. Mari renungkan Bapak Ibu, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mengasihi dirimu. Oh haleluya. Mari kita buka tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, haleluya. Mari angkat satu pujian. Kita betul-betul memanggil Tuhan hadir di tempat ini. Yesus, Yesus. Haleluya. Dengan lembut katakan.
Yesus, Engkau telah lahir ke dalam dunia ini, berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu buat umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Bapa. Kami percaya setiap kami dilawat oleh Tuhan, pulang dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kini saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Segala kuasa iblis orang kuat roh di udara yang akan mencuri akan benih firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, dan kita bersukacita sekali pada siang hari ini. Ya, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga kita bisa merayakan Natal dengan baik, ya. Sehingga walaupun kita tetap protokol kesehatan, tetapi kita bisa merayakan Natal 100%, ya. Diizinkan oleh pemerintah, ya. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, juga untuk pemerintah yang begitu baik untuk mengizinkan kita boleh beribadah dengan bebas, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan puji Tuhan, kita juga mengucap syukur kita sudah bisa melewati bulan demi bulan sehingga kita memasuki bulan yang terakhir di bulan Desember ini. Saya percaya hingga saat ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hingga kita masukin di tahun yang baru, ya, di tahun yang baru, tahun 2023. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2022 ini dengan baik, dengan kebaikan dan anugerah yang dari Tuhan, saya percaya dan juga menjadi doa saya, di tahun 2023 kita semua tetap disertai oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di tahun 2023 banyak prediksi dari pakar-pakar ekonomi yang memprediksikan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit, lebih sulit daripada tahun 2022. Ya, karena ada suatu krisis migas, krisis ekonomi, ya, bukan sekedar Indonesia saja tetapi secara global, ya, secara global. Bahkan juga salah satu dari pemimpin kita mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Itu secara analisa memang kenyataannya seperti itu, secara analisa. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita mendengar seperti itu, maka kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Menjadi takut bagaimana kami akan menjalani tahun 2023 nanti. Tetapi hari ini kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena niat-niat cara pencuri itu adalah digambaran dari suatu iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri, dan apa yang dicuri dari iblis yang pertama adalah damai sejahtera kita. Dari waktu kita mendengar bahwa kondisi-kondisi akan terjadi seperti ini, maka kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, maka damai sejahtera kita menjadi hilang. Ya, kekuatan kita menjadi lemah. Itulah yang dicuri. Tetapi hari ini pastikan kita semua tidak boleh yang ada dicuri damai sejahtera kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, telah lahir buat kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan percayalah, apa yang pernah dicuri dari kita, ya, mungkin damai sejahtera kita, mungkin bagi anak-anak sekolah, ya, sekolah sudah stres, nyusun skripsi, sudah kelihatannya sudah tidak mampu lagi karena kondisi seperti itu, sudah diomelin orang tua, ya, kondisi supaya makin memburuk. Bahkan kita ada juga yang mulai merasa sendiri, ya, merasa tidak ada teman lagi. Tetapi hari ini
Yesus datang buat kita semuanya. Ngomong, Yesus datang buat saya. Oleh sebab itu jangan mau dicuri oleh iblis. Amin. Semua harus sukacita. Ngomong, sukacita. Senyum kiri kanannya dulu. Ya, sebelum firman Tuhan kita lanjutkan, senyum dulu. Ya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana apa makna dari Natal. Ya, dalam kehidupan kita khususnya adalah untuk umat Tuhan di GBI Bethany Forest Garden. Makna Natal yang pertama adalah Natal adalah kesederhanaan. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Natal adalah kesederhanaan. Firman Tuhan katakan Lukas 2 ayat yang ke-7 berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena waktu Tuhan Yesus lahir, yaitu Kaisar Agustus mengadakan suatu yang namanya sensus penduduk, pencatatan jiwa, sehingga mereka semua penduduk pulang ke daerah masing-masing untuk mencatatkan jiwa. Dan termasuk adalah Yusuf dan Maria, dia pergi ke Bethlehem untuk mencatatkan jiwa. Ternyata bukan sekedar Maria dan Yusuf saja yang datang, ternyata semua orang juga banyak berbondong-bondong datang ke daerahnya masing-masing. Karena daerah masing-masing mulai penuh, maka penginapan juga penuh. Dan dalam kondisi seperti itu ternyata Maria harus melahirkan waktu itu. Dan akhirnya dia mencari penginapan, satu tidak ada, ke yang kedua ditolak, kemana saja sudah tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata, karena sudah tidak ada lagi, maka Yusuf dan Maria, Gusti Maria akhirnya melahirkan, yaitu di kandang binatang. Sehingga, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Karena kondisinya waktu itu sudah tidak memungkinkan, penginapan sudah tidak ada, maka dia melahirkan di kandang binatang. Dan akhirnya setelah lahir, firman Tuhan katakan, bayi Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin. Ngomong, kain lampin. Jadi kain lampin adalah kain yang paling jelek, atau kain perca, juga bisa dikatakan, ada yang menerjemahkan adalah kain lap. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir bukan dibungkus, bukan dibungkus dengan kain yang bagus, ya, bukan di tempat rumah sakit yang bagus, bukan di tempat tidur yang bagus, tetapi justru Tuhan Yesus waktu lahir dibungkus dengan kain yang paling jelek, yaitu kain yang kata perca atau kain lap. Siapa yang di sini yang lahir dibungkus dengan kain lap? Ada? Siapa nih? Bena. Jadi nggak ada. Kenapa Pak Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin? Bahkan sudah di kain lampin, akhirnya dibaringkannya bukan juga di tempat tidur, bukan di tempat yang bagus, yang seharusnya dia itu adalah raja, yang harusnya datang adalah disambut dengan sukacita, dengan karpet merah, dengan sorak-sorai yang luar biasa. Tetapi dengan kehadiran Yesus justru ditolak. Tidak ada tempat, bahkan kainnya pun kain lampin, ditempatkannya pun, dibaringkannya pun adalah di palungan. Ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, Natal adalah kesederhanaan. Natal adalah kesederhanaan. Karena Tuhan Yesus pun telah meninggalkan kemewahannya, kedasatannya di surga, tetapi dia datang justru dalam kesederhanaan, tanpa disambut, tanpa dengan sambutan yang meriah, ya, tanpa juga tempat penginapan yang bagus, tetapi justru dalam tempat yang sederhana. Karena Tuhan mengajarkan hidup anak-anak Tuhan harus dalam kesederhanaan. Kita ngomong sama-sama, kesederhanaan. Yang dimaksud kesederhanaan di sini adalah kesederhanaan adalah sikap hati. Ngomong, sikap hati. Ya, ingat, kaya boleh atau tidak? Punya sesuatu yang bagus boleh atau tidak? Punya rumah bagus boleh atau tidak? Punya mobil bagus atau boleh atau tidak? Boleh. Ya, dan ingat, kesederhanaan
bukan diukur dari seberapa besar yang kita miliki, tetapi adalah sikap hati. Ngomong sikap hati. Karena ada orang yang punya segala-galanya, ada orang yang kaya tetapi hatinya tetap sederhana. Tetapi ada juga orang yang miskin, hidupnya foya-foya. Hidupnya melebihi orang-orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan mau hidup kita tidak diukur daripada label atau apa yang kita miliki. Ya, banyak orang mengukur seseorang itu dari apa yang dia miliki. Kalau mobilnya bagus berarti orangnya hebat. Kalau rumahnya bagus berarti orangnya ini. Itu adalah ukuran manusia. Itu adalah ukuran manusia. Ya, tapi Tuhan mau ukuran kita. Tuhan mau adalah kita semua sederhana. Ngomong sederhana. Sederhana adalah seseorang yang bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Dalam kondisi dia ada di tempat di mana dia berada, di tempat mungkin di tempat yang kumuh, dia bisa menyesuaikan diri. Di tempat mungkin orang-orang yang seorang pemimpin, dia bisa menyesuaikan pada orang-orang yang pemimpin di situ. Dia tidak harus pamer, dia tidak harus menonjolkan dirinya, tetapi dia bisa menempatkan dirinya. Dan saya percaya kalau kita bisa menempatkan diri kita di mana berada, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan Tuhan mau kita tidak boleh gampang pamer. Ngomong tidak boleh pamer. Ya, jadi ingat kalau di sekarang kan kita sistem ada Facebook, ada media sosial, ingat nggak boleh pamer. Boleh, kita boleh. Siapa di sini ada Facebook? Ada Instagram? Tolong @betaniboris. Ya, di situ ada pengumuman-pengumuman yang ada. Ya, itu pengumuman-pengumuman yang ada, itu semua ada di situ setiap hari. Ya, ada renungan-renungan yang ada. Tetapi ingat, kita boleh memposting apa saja, boleh. Yang penting adalah tujuannya tidak boleh pamer. Ngomong kiri kanan, tujuannya nggak boleh pamer. Kadang-kadang kita posting makan makanan yang enak sampai orang yang lihat ngiler loh. Boleh juga, tapi jangan pamer. Jangan pamer. Ya, hati kita adalah boleh karena mungkin kita di Facebook ya kita anggap aja lagi nyimpen. Jangan ngomong begini dalam hati. Ini saya share supaya nanti orang lihat saya sedang jalan-jalan di mana? Di Bali contohnya. Wah, saya ke Pulau Komodo biar orang-orang lihat supaya saya seperti komodo. Jadi kalau yang kita lakukan itu pamer, itu gak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya apapun yang kita lakukan menjadi berkat. Tuhan datang dalam kesederhanaan, dan Tuhan mau kita hidup dalam kesederhanaan. Yang setuju tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa makna Natal yang kedua, yang pertama adalah Natal adalah kesederhanaan. Yang kedua adalah Natal adalah sukacita. Ngomong, Natal adalah sukacita. Firman Tuhan katakan Lukas 2 ayat yang ke-10 berkata, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Garis bawahi kesukaan besar. Natal adalah sukacita besar. Ngomong sama-sama, Natal adalah kesukaan besar. 1, 2, 3 ya. Jadi pada waktu itu para gembala yang sedang ada di belantara ya di padang penggembalaan waktu malam-malam itu akhirnya malaikat Tuhan datang. Dan waktu malaikat Tuhan datang untuk menemui para gembala itu, para gembala menjadi takut. Ya, menjadi takut. Dan firman Tuhan katakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Jangan takut. Hari ini bagi anak-anak Tuhan untuk menghadapi tahun 2023, jangan takut. Ngomong, saya tidak takut. Amin. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Natal adalah kesukaan besar. Saya percaya hari ini di tempat ini ada kesukaan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesukaan apa? Yang dimaksud kesukaan besar itu apa? Ayat yang ke-11 dikatakannya. 11, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Natal adalah sukacita besar. Sukacita, kenapa ada sukacita besar? Karena firman Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Garis bawahi, juru selamat. Jadi kesukaan besar karena kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah itu artinya terpisah dari Allah. Hubungan kita dengan Allah sudah terputus. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Yesus telah lahir dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan waktu hubungan kita dengan Allah dipulihkan, yang seharusnya kita binasa, yang seharusnya kita mengalami kebinasaan kekal, tetapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita semua beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengalami sukacita? Natal membawa sukacita karena kita telah diselamatkan. Dan saya percaya hari ini secara roh kita diselamatkan, kita mulai hidup yang kekal. Juga secara daging, saya percaya bisnismu akan diselamatkan, pekerjaanmu akan diselamatkan, rumah tanggamu akan diselamatkan, keuanganmu akan diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Natal membawa sukacita. Natal adalah kesukaan. Kesukaan yang pertama adalah kita diselamatkan. Kesukaan yang kedua adalah Yesaya 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ini saya menubuatkan ini adalah yaitu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 700 tahun sebelum lahir, bahwa saya pernah menceritakan, yang menubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anaknya itu akan dinamai Immanuel. Dan waktu nubuatannya itu adalah 700 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, dengan kelahiran Tuhan Yesus, nubuatan itu digenapi. Digenapi. Kenapa kita bersuka cita? Karena rencana Tuhan pasti digenapi. Rencana Tuhan pasti digenapi. 700 tahun yang lalu pun digenapi. Saya percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing pasti digenapi oleh Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti ditepati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Janji manusia bisa gagal, janji manusia bisa bohong. Siapa di sini yang janji selalu ditepatin? Yang suami, coba yang istri, suaminya janji selalu ditepatin. Yang istrinya merasa suaminya itu benar-benar janjinya bagus. Begitu juga sebaliknya, yang istrinya selalu menggenapi. Saya pun jarang. Istri saya itu banyak salahnya sih. Ya. Khususnya akhir-akhir ini banyak salah. Karena saya juga sibuk nganterin ini di gereja, akhirnya lupa sama istri, nggak diajak belanja ke mall. Jadi itu sekali waktu begini. Ada seorang anak Tuhan di sini tahu-tahu posting dia ke mall. Dan waktu ke posting ke mall, akhirnya dia ngomong ini, "Pak, lihat, dia saja ke mall, kenapa saya nggak diajak ke mall?" Ya, puji Tuhan, akhirnya saya ajak ke Lotte. Saudara kasih dalam Tuhan, saya kadang-kadang janji nggak ditepati. Kadang-kadang engkau berjanji, engkau juga yang mengingkari. Dan saya banyak mengingkari, tetapi janji Tuhan pasti digenapi. Kalau tangan buat Tuhan Yesus. Janji dalam hidupmu, tentang masa depanmu, janji Tuhan pasti akan digenapi. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang dulu dinubuatkan saja Tuhan genapi. Apalagi dalam kehidupan kita, Yesus lahir untuk menggenapi janjinya. Yesus lahir untuk menggenapi janjinya. Itulah yang membuat sukacita buat kita.
Natal membawa sukacita. Kenapa sukacita? Karena kita diselamatkan. Yang kedua adalah Tuhan menggenapi janjinya. Dan yang ketiga adalah Natal adalah pengorbanan. Kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3 ya. Natal adalah pengorbanan. Firman Tuhan berkata, Matius 2 ayat 11. Sebelum Matius 2 ayat 11, firman Tuhan katakan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar, ngomong begitu besar. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita semua, maka Allah mengaruniakan juga bisa diterjemahkan mengorbankan anaknya, ya. Untuk apa? Yang seharusnya kita binasa, maka Tuhan mengorbankan anaknya supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengajarkan pengorbanan yang dahsyat itu, pengorbanan yang luar biasa untuk kita. Dan juga firman Tuhan berkata di Matius 2 ayat yang ke-11 berkata, baca sama-sama, 1, 2 ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Masuklah mereka, ngomong mereka. Mereka itu siapa? Ya, orang Majus. Orang Majus jumlahnya ada berapa? Ada 3. Kenapa ada 3? Karena persembahannya ada 3. Sebetulnya firman Tuhan tidak dikatakan 3 orang, nggak ada. Tapi para orang Majus. Jadi banyak. Jadi yang mengiringi itu banyak. Ini adalah orang kaya, jadi ada pembantunya, ada yang mengawal. Karena ini dari timur. Dari timur itu diperkirakan adalah di Media dan Persia. Media Persia itu adalah di antara Irak dan Iran. Jadi dari Irak dan Iran itu kurang lebih berjarak 1.200 km. Dan 1.200 km waktu itu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada sepeda, adanya unta. Dan dalam kondisi seperti itu apa yang terjadi? Orang-orang Majus ini dia hanya mengikuti bintang itu, dia mengorbankan. Ya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya hanya untuk ketemu Sang Mesias itu. Walaupun jaraknya jauh dia lakukan. Yang penting dia berjumpa dengan Mesias itu. Dia korbankan itu semua. Dan perjalanannya bukan sehari 2 hari, bisa bertahun-tahun. Karena apa? Pasti dia harus makan dulu, istirahat dulu, untanya dikasih makan, nggak langsung terus. Kalau nggak dikasih makan pasti mati, nggak akan sampai. Dan apa yang terjadi? Dia korbankan semuanya itu. Dia korbankan semua itu hanya untuk ketemu dengan Mesias. Dan waktu dia ketemu dengan Mesias, maka dia sujud menyembah. Dan waktu dia sujud menyembah, dia membuka perbendaharaan yang dibawa tadi, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa itu emas? Emas? Tahu emas? Emas Ginanjar, iya betul. Ya, emas sesuatu yang sangat berharga. Dia dibawa untuk dikorbankan, bukan sesuatu yang biasa-biasa dikorbankan, tetapi juga membawa kemenyan. Ya, kemenyan untuk yaitu biasanya untuk ibadah-ibadah pakai kemenyan itu untuk wangi-wangian. Dan mur, apa itu mur? Mur itu temannya baut. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Mur itu adalah minyak mur. Ngomong sama-sama, minyak. Jangan bukan mur-mur yang seperti itu, bukan. Ya, jadi minyak mur, minyak yang sangat mahal. Itu semua dikorbankan hanya untuk Mesias yang sebenarnya dia juga nggak kenal. Itu dia lakukan. Dan Natal hari ini, Natal adalah pengorbanan bagi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Mari kita juga belajar berkorban yang terbaik buat Tuhan. Berkorban yang baik buat Tuhan. Orang Majus saja jauh-jauh sampai berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk ketemu Tuhan Yesus. Dia lakukan, dia mengorbankan tenaganya, waktunya untuk berjumpa dengan Mesias itu. Kadang-kadang kita ke gereja hanya 2 jam sudah malas. Kita nggak sejauh berkilo-kilometer, kita nggak sejauh seperti orang Majus. Kita mungkin di Polres dan sekitarnya, tapi kadang-kadang kita malas. Tapi puji Tuhan, jemaat tempat ini tidak ada yang malas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus berkorban. Hanya 2 jam saja
saja nggak jauh. Oleh sebab itu pastikan di tahun 2023 umat Tuhan di tempat ini semua harus makin setia pada Tuhan. Ngomong, makin setia. Harus rela berkorban waktunya. Ya harus mulai sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tenaganya mulai, ayo sama-sama melayani lagi, melayani bersama-sama tenaga kita, bahkan juga bukan sekedar tenaga waktunya, tapi orang maju juga mempersembahkan harta yang terbaik. Harta yang baik dalam kehidupan kita yang pertama hidup kita. Yang kedua adalah apa yang kita miliki semua miliknya Tuhan. Waktu ngomong kurban memang agak susah berkata amin. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya percaya Natal adalah pengorbanan. Ngomong Natal adalah pengorbanan. Ngomong kiri kanannya, Natal adalah pengorbanan. Amin. Ya kadang-kadang kita tuh susah untuk berkorban. Ya berkorban untuk istri. Ini contoh saya itu kurang. Sering istri jadi korban. Ya. Tapi hari ini kita belajar banyaklah, jangan banyak menuntut, tapi banyaklah memberi. Oh, jangan banyak menuntut, banyak memberi. Ya, saya rindu yang terakhir adalah pastikan kita terus setia kepada Tuhan. Amin. Ya, sungguh-sungguh mengorbankan, jangan banyak alasan. Ngomong kiri kanannya, kamu jangan banyak alasan. Ya, jangan alasan capek, jangan alasan jauh, jangan alasan ini, udah jangan banyak alasan. Ya orang maju saja rela berkorban, tapi hari ini saya percaya kalau kita gak banyak alasan, tetap setia dan rela berkorban, tahun 2023 menjadi tahun berkat buat kita semuanya. Kalau tangan buat Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah ada 3 hal hari ini di Natal, makna Natal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Natal adalah kesederhanaan. Yang kedua Natal adalah sukacita. Dan yang ketiga Natal adalah pengorbanan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, Kau baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang dicuri dalam kehidupan kami, mencuri damai sejahtera kami, sehingga membuat kami menjadi emosi, kami menjadi takut, kami menjadi khawatir dalam hidup ini. Dan kadang-kadang dicuri bagaimana menghadapi tahun 2023 Pak. Tapi ingat hari ini, kalau engkau merasa dicuri damai sejahteramu, dicuri dalam setiap kondisi yang membuat engkau lemah, yang membuat kau khawatir, angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau lahir dalam dunia ini Bapa. Yang dicuri oleh iblis, Tuhan akan kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan melihat kasih dan kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Gak usah takut, gak usah khawatir untuk memasuki tahun 2023. Tahun 2022 saja engkau dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Kami percaya tahun 2023 orang boleh berkat apa saja, tetapi rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Engkau melihat kebaikan Tuhan akan turun. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom penghuni surga. Shalom. Kurang semangat di masa sebelah situ doang yang kedengeran. Shalom. Oke. Diberkati banget sama firman-Nya. Terima kasih Bapak T. Kita harus diminta untuk selalu sukacita, selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kan Natal itu ibaratkannya kesederhanaan. Jadi walaupun kita tidak mempunyai harta yang melimpah, tapi dengan kita bersyukur pasti Tuhan selalu sediakan. Oke, sekarang kita akan memasuki acara yang bersejarah di Natal setiap tahunnya, yaitu kita akan masuk prosesi candlelight service. Oke, bersama kita memaknai kelahiran Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami, dan kita patut bersyukur karena kita ada sampai saat ini, kita hidup sampai saat ini, kita diberi berkat, mujizat dan segalanya di dunia ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Oke.
untuk Bapak dan Ibu Gembala GBI Bethany Forest Garden. Dengan kasih Kristus, saya undang juga untuk Bapak Seo Sugiono dan Ibu Rita selaku pembina GBI Bethany Forest Garden. Selanjutnya, dengan kasih Kristus, saya undang Bapak Jimmy Hartanto dan Ibu Syani selaku pembina GBI Bethany Forest Garden. Dengan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Rusman selaku koordinator ibadah pertama, Bapak Victor selaku koordinator ibadah kedua, dan Bapak Firman selaku koordinator ibadah ketiga. Berikutnya dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak John Jahar selaku pembina ibadah Youth First Generation dan Saudara Agnes Rizky selaku ketua Youth First Generation. Selanjutnya Bapak Anis Kafir selaku pembina ibadah Jim dan Renhan Andes selaku ketua ibadah Jim. Dengan kasih Kristus, saya undang juga Bapak Budi Suyitno selaku ketua ibadah Bethany Kids. Saya undang juga Bapak Sugianto Surya selaku ketua ibadah kaum pria atau BEM. Dan juga dengan kasih Kristus, saya undang Ibu Susan aku ketua ibadah kaum wanita atau Bethany Excellent Woman. Dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Sari Utami selaku pembina UMAS. Kemudian Ibu Helen selaku ketua ibadah UMAS. Yang selanjutnya kami undang dengan kasih Kristus Ibu Santi Cornelia selaku ketua misi sosial. Untuk ketua divisi dan koordinator, saya persilakan untuk menyalakan lilinnya. Dan saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan nyalakan flashlight yang di HP kami. Permasalahan dan jalan yang terjal dan berliku harus kami hadapi.
surga. Kami mengucap syukur buat jemaat Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur buat rekan-rekan pelayanan di tempat ini yang baik. Kami mengucap syukur buat semua yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah dan perayaan Natal di tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lilin boleh dimatikan dan jemaat saya persilakan duduk dan dimatikan flashnya. Untuk lilin boleh dibawa. Semangat guys, senyum. Coba senyum, sapa kiri kanannya, bilang Merry Christmas. Sekarang kita akan masukin acara yang seru banget nih. Tadi pagi dia udah tampil, saya sampai terharu. Penasaran kan semuanya? Saya aja mau lihat lagi. Oke, boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk timnya. Oke, jadi ini kita ada tampilan drama musikal dari tim Youth dan Jim yang pasti keren, sedih, sangat memotivasi lah buat kita semua. Bentar ya guys, bantu dulu. Udah siap Cici? Oke, mari kita sambut drama musikal dari tim Youth dan Jim. Kamu tahu gak sih, perusahaan ini tuh rugi gara-gara kamu. Maaf Pak, anak lain saya semuanya jadi kacau. Harusnya kamu tahu dong, posisi kamu tuh lagi gak aman. Tolong Pak, kasih saya kesempatan satu kali lagi aja Pak. Saya tunggu 3 hari lagi. Kamu tahu harus selesai. Ya Pak, saya akan perbaiki semuanya Pak. Ah, pusing banget. Ah. Aduh, kamu gimana sih? Mama tuh udah masukin kamu ke sekolah yang bagus. Terus udah dilesin juga. Masa dapet nilai bagus jadi gak bisa? Kalau tinggal kelas gimana? Bayaran sekolahmu tuh mahal. Paham? Ah, power banget dah. Aku juga udah berusaha kali. Kenapa ya Bapak gak mau ngertiin aku? Capek. Aduh, mana kerjaan gak selesai lagi. Suami gak pernah ngajak jalan. Tagihan belum bayar. Kapan refreshingnya kalau begini? Duh, salah lagi.
gak kelar-kelar. Capek banget. Dah, males. Banyak suara bergema di pikiranku. Aku tak sanggup menahannya. Aku berlari tergesa-gesa tanpa tahu arah tujuan. Aku berteriak, namun tak didengar. Aku berusaha, namun gagal selalu menyamariku. Aku tak cukup baik, aku payah, aku tak bisa. Kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini terlalu menyesakkan? Kemanakah damai sejahteraku? Kemanakah sukacitaku? Akankah aku dapat menemukannya kembali? Seas that are shaken and stirred can be calm and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Kini aku terdiam, berusaha menyusun kepingan puzzle hidupku yang berantakan. Memang kesedihan dan kesesakan bagaikan puzzle abstrak yang tidak berarti. Mengapa aku begitu merana? All these pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Di dalam diam, aku merenung dan berdoa. Aku pun tersadar, bagaimana bisa aku tidak sadar selama ini? Bagaimana bisa aku buta selama ini? Aku sadar, aku tak sendiri. Ada Dia yang selama ini bersamaku. Ada Dia yang selama ini menopangku. Ada Dia yang selalu menungguku. Dialah Yesus, Bapakku dan sahabatku. Cukuplah Yesus bagiku.
insan yang begitu indah. Dan kini aku datang kepadanya, karena aku tahu hanya di dalamnya aku menemukan kedamaian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10.